Saya taunya Yesus itu Tuhannya orang Kristen, gitu. Tapi saya tidak tahu kalau dia punya keinginan untuk menyelamatkan. Karena setiap kali saya ketemu orang Kristen, dulu ya, setiap kali saya ketemu orang Kristen, wah lu kalau mau masuk surga harus percaya Yesus, terima Yesus. Saya selalu katakan begini, gak mungkin Yesus ada di surga, Yesus pasti di neraka. Karena dia gak ngajarin dengan benar orang-orangnya, pengikutnya, itu saya selalu ngomong gitu. Dan kalau orang itu marah, saya selalu ladenin. Dan kalau orang itu sampai saya ajak ngomong, pasti saya ajak ngomong, saya kasih tahu, lu buka aja ayatnya sendiri, ada kok di kitab suci lu, gitu, lu baca aja, gitu. Itu biasanya, habis itu dia tidak lagi mengikut Yesus. Maksudnya dia pasti tidak lagi percaya Yesus, gitu. Nah, jadi waktu saya ngadep ke jendela, saya ucapkan itu, kalau Yesus adalah Tuhan, selamatkanlah aku, itu saya rasa itu inspirasi dari Roh Kudus, bukan saya. Karena benar-benar setiap kali saya ketemu orang, saya bawaannya, ketemu orang Kristen ya, saya bawaannya mau ngajak ribut, gitu. Nah, terus saya naik ke kasur, saya siap-siap mau tidur, baru saya tutup mata, belum pulas, saya baru tutup mata, tiba-tiba roh saya keluar. Roh saya keluar, ini badan saya lihat badan saya dibalik. Jadi pandangan saya itu kayak kekunci, harus lihat. Ya. Terus saya dibalik, begitu saya dibalik, pakaian saya hilang. Terus saya lihat ada satu ular hitam yang ketanam dari sini, dari leher, dari tengkuk lah ya, dari tengkuk sampai ke bawah ke tulang ekor. Dan itu benar-benar ketanam. Karena saya lihat kayak kulit daging saya tuh kayak menyatu sama ular tersebut, gitu. Nah, tiba-tiba, ini kan saya, ada tangan dari sebelah sini. Ada tangan putih terang banget bercahaya yang nyabut ular itu keluar. Seraya ular itu dicabut, roh saya kayak kesedot masuk ke dalam tubuh saya lagi. Dan saya tuh kayak rasanya kayak bisa napas lagi. Jadi tadi tuh kayak rasanya tuh gini, nggak bisa napas. Begitu saya masuk, saya kayak menghirup udara tuh kayak, oh gila, enak banget gitu, napas gitu akhirnya. Dan saya nangis aja, nangis bukan sedih tapi ya, ini nangis yang kayak ngerasain tuh rindu yang luar biasa. Saya ngerasa saya damai sejahtera. Saya ngerasa aliran, ada satu aliran yang turun kayak mengisi semua kekosongan jiwa saya semua. Dan rasanya enak banget gitu, sejuk banget, adem banget gitu. Dan saya rasa saat ini, itu saya percaya bahwa itulah lahir baru. Rasanya kayak gitu. Nah, tiba-tiba terdengar suara audible. Bukan di pikiran saya atau di hati saya, enggak, ini suaranya audible. Akulah Tuhan. Saya bilang, karena saking enaknya saya merasain itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa enggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Karena rasanya enak banget. Tuhan bilang, siapa bilang enggak dari dulu? Aku ada. Tiba-tiba waktu saya lagi menikmati aliran itu, ya, aliran damai sejahtera itu ya, ada satu kayak di depan saya ini kayak ada layar tancap gitu. Saya nonton gitu, ternyata itu adalah ingatan saya. Jadi ada satu ketika waktu saya SMA gitu, satu hari sebelum saya ujian terakhir, itu saya mengalami bad day. Yang orang bilang tuh bad day ya, tapi bad day-nya yang ini parah gitu. Satu, pertama saya diputusin pacar saya hari itu. Yang kedua, saya pas pulang mendengar kabar kalau koko saya kecelakaan. Terus udah gitu, mama saya udah panik gitu, papa saya udah panik, udah yang udah kamu di rumah jaga gini-gini nih. Pas pulang dari rumah sakit, mama papa saya berantem masalah duit. Terus udah gitu, berantemnya kalau mama papa saya berantem tuh bukan yang kayak wah, enggak, udah yang gitu ya. Ya kebayang lah pokoknya ya kayak gimana. Terus udah gitu
besoknya itu saya ujian akhir matematika, mata pelajaran yang paling saya tidak bisa. Jadi saya mau belajar saya nggak bisa, saya mau ngafalin rumusnya saya nggak bisa, saya mau ngerti nggak bisa. Akhirnya sampai jam 1 malam kalau saya nggak salah ya. Pokoknya sampai malam deh gitu, saya udah yang gimana nih, besok gue ujian terakhir nih gitu. Saya pikir udah deh, selesai deh hidup gue gitu. Ya benar, saya udah ngambil satu gunting dan saya mau mengakhiri hidup saya. Saya udah mau terus saya kan itu posisinya nunduk ya, saya udah nangis, saya udah kalut, saya udah nggak tahu, saya benar-benar mau mengakhiri aja. Saya nunduk, tiba-tiba ruangan saya penuh cahaya, benar-benar terang, dan saya hanya lihat kakinya aja. Jadi hanya dari telapak kaki sampai setengah lutut gitu. Dia datang, dia jalan, dia duduk di sebelah saya. Dan waktu dia duduk di sebelah saya, jadi dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma jalan di depan saya, terus dia duduk di sebelah saya. Dan itu rasanya saya kayak hidupnya nggak ada beban, pikiran saya kayak nggak penuh, dan saya tidak jadi melakukannya, saya tidak jadi mengakhiri hidup saya. Di layar yang saya dikasih lihat, itu Tuhan. Saya pikirnya dulu, itu adalah dewa yang saya sembah. Wah, pasti ini, gitu. Oke? Nah, yang kedua Tuhan kasih lihat, itu adalah ketika saya pernah kerasukan, terus ada orang datang, minta tolong diramalin, dia mau buka usaha dan segala macam. Oke, saya kerasukan, tapi waktu itu begitu saya kerasukan, saya rohnya ketarik ke bawah. Tiba-tiba saya ada di satu tempat gelap, penuh teriakan dan jeritan, ya. Ini ada jalan panjang lurus ke depan, terus di sininya tuh kayak luas banget, kayak tak terhingga, dan di setiap sisi kanan dan kirinya itu ada bola-bola warna putih yang kalau saya deketin itu ternyata di dalamnya ada orangnya. Dan yang pertama saya lihat adalah makan. Jadi dia lagi mau makan, tapi begitu dia mau tutup mulutnya, itu hilang makanannya. Dan itu terus berulang kejadiannya kayak gitu. Dan itu gue benar-benar bisa ngerasain rasa putus asanya dia. Kemudian saya jalan lagi ke depan ya, terus saya lihat lagi nih, ada satu bola di dalamnya, itu ada orangnya tuh meledak tapi jadi abu. Tapi nggak yang duar gitu, nggak kayak push gitu, hilang jadi abu. Terus dia nyatu lagi, terus hilang lagi jadi abu. Dan setiap kali dia hilang jadi abu, itu rasanya sakit banget, dia sampai jerit yang, kalau lo pernah dengar jeritan yang kenceng banget di dunia ini, itu kayak 100 kali lipat lebih kenceng, karena sakit banget setiap kali dia hancur. Tadi dia nyatu lagi, tadi dia hancur lagi. Nah terus di kejauhan sana gitu, ada satu setan kecil bener-bener yang kayak setan merah begitu. Itu dia nengok ke saya. Tahu versi kartunnya kan, setan kecil. Lanjut lagi ya ke part 4 ya, sorry.